video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah soal. Nah, jadi ini merupakan soalnya. Jadi, untuk mendemonstrasikan soal tersebut, di sini saya menggunakan aplikasi Power Designer. Nah, yang pertama, kalian buka terlebih dahulu Power Designer. Kemudian akan muncul halaman utama seperti ini. Di sini kalian pilih create model, kemudian pada informasi kalian pilih conceptual data. Kemudian kalian klik OK. Nah, akan muncul format seperti ini. Kemudian kalian pilih untuk tabel ini untuk membuat tabel entitas. Di sini saya memerlukan 3 tabel entitas. Kalian tinggal klik kanan untuk kembali ke kursor. Nah, kalian klik di sini. Kemudian pada name itu adalah nama tabel. Di sini saya membuat buku, kemudian pada atribut. Nah, di sini kalian memasukkan nama-nama atribut pada buku. Di sini saya memasukkan ID buku. Nah, kemudian untuk tipe data, di sini saya menggunakan integer. Selanjutnya klik OK. Kemudian yang kedua itu saya membuat judul buku. Nah, tipe data yang saya gunakan yaitu variabel karakter. Di sini lengthnya saya beri 100. Kemudian klik OK. Selanjutnya ada pengarang. Di sini saya menggunakan tipe data variabel karakter dengan length 100. Kemudian klik OK. Nah, untuk primary key kita gunakan ID buku dan kalian klik OK. Nah, kemudian untuk entitas selanjutnya sama seperti tadi. Untuk cara menginputkan datanya, kalian tinggal tulis name atributnya.
setelah semua tabel sudah dibuat, kemudian sekarang kita akan menambahkan relasi pada setiap tabel. Nah, kalian pilih di fitur di bagian kanan, kalian tarik dari tabel satu ke tabel lainnya yang memiliki relasi atau hubungan. Kemudian, kalian bisa klik kanan untuk kembali ke kursor. Selanjutnya, kalian klik 2 kali pada relasi tadi, kemudian kalian pilih kardinalitas. Nah, di sini ada hubungan atau relasi seperti one to many to one, dan many to many. Karena di sini buku dan juga petugas memiliki hubungan many to many, jadi sini saya pilih many to many dan terakhir klik OK. Sama seperti relasi sebelumnya, kalian pilih di kardinalitas relasi yang terjadi pada kedua tabel tersebut. Setelah semua relasi sudah diatur, kalian pilih tools, kemudian cek model. Nah, selanjutnya kalian klik OK. Nah, di sini tidak ada warning atau peringatan. Kemudian kalian kembali ke diagram, kalian pilih tools. Selanjutnya kalian pilih generate physical data model. Akan muncul seperti ini, kalian pilih MySQL 5.0. Kemudian kalian pilih OK. Nah, maka resultnya akan seperti ini. Jadi, hubungan many to many akan memunculkan tabel baru. Selanjutnya, kalian klik tabel yang baru muncul. Kemudian, kalian ganti judul pada tabel tersebut. Di sini saya mengganti namanya dengan TR peminjaman. Kemudian, lakukan hal yang sama pada tabel selanjutnya. Kemudian, kalian pilih database dan kalian pilih generate database. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian pilih tempat untuk menyimpan data kalian.
Setelah itu kalian klik OK. Nah, di sini kalian pilih edit untuk melihat sintak dari database atau tabel yang kalian buat tadi. Nah, di sini kalian tinggal blok, Ctrl A, kemudian kalian copy. Nah, data ini akan dibawa ke SQL. Di sini, sebelum mendemonstrasikannya ke SQL, kalian aktifkan dulu SQL pada exampp. Nah, di sini kalian start yang MySQL. Selanjutnya, kalian buka aplikasi SQL Yoke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, pada tabel query ini, kalian membuat database terlebih dahulu. Di sini kalian ketik create database, kemudian buat nama database yang kalian inginkan. Di sini saya membuat db_perpustakaan, kemudian kalian tinggal blok dan kalian running. Nah, setelah itu klik pada root localhost, klik kanan, kemudian kalian refresh. Nah, di sini sudah muncul database yang tadi sudah saya buat. Selanjutnya, kalian tinggal salin sintak dari tabel yang sudah kalian buat tadi. Nah, setelah kalian copy, di sini saya akan membuat sintak insert, update, dan delete. Nah, jadi yang pertama itu saya akan membuat sintak untuk insert. Di sini kalian bisa ketik insert into. Di sini saya memilih tabel buku. Kemudian kalian enter dan ketik values. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan pada tabel buku. Nah, selanjutnya di sini kalian ketik kurung buka, kemudian tadi yang diperlukan itu ada ID buku, judul buku, dan juga pengarang. Nah, di sini kalian buat ID bukunya. Dengan pertama itu ada petik, kemudian kalian buat ID-nya. Setelah itu kalian batasi dengan tanda koma. Nah, selanjutnya judul buku kalian ketik tanda petik lagi, kemudian baru tulis judul bukunya. Nah, setelah itu kalian tutup dengan tanda kurung tutup. Nah, di belakang kurung tutup kalian tambahkan koma. Di sini saya membuat dua insert pada tabel buku.
Setelah itu, kalian tutup lagi dengan tanda kurung tutup dan tutup dengan tanda titik koma. Nah, kemudian kalian enter di sini, kalian ketik select bintang from tabel yang kalian insert tadi. Nah, di sini saya membuat tabel buku, kemudian tutup dengan tanda titik koma. Setelah itu, kalian blok terlebih dahulu sintak yang sudah kalian copy dari Power Designer tadi. Kemudian baru kalian blok sintak insert yang sudah kalian buat tadi. Nah, kemudian kalian running. Di sini muncul tabel ID buku, judul buku, dan pengarang. Nah, jika sudah seperti itu, berarti sintak yang kalian buat sudah berhasil. Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya, kalian lakukan hal yang sama.
Nah, di sini untuk TR pengembalian karena menggunakan ID buku dan juga ID petugas, kalian bisa copy ID buku dan ID petugas yang tadi kalian buat di insert untuk meminimalisir kesalahan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sintak untuk update. Di sini kalian tinggal ketik update, kemudian nama tabel. Setelah itu kalian enter, kalian buat set. Ini adalah nama atribut yang akan kalian update. Nah, di sini saya update untuk judul buku. Kemudian kalian buat judul buku yang akan kalian update atau judul buku baru. Setelah itu kalian klik enter. Kemudian kalian ketik where. Di sini kalian buat primary key. Nah, jadi di sini saya menggunakan ID buku. Nah, kalian tinggal copy ID buku yang sudah kalian buat tadi. Kemudian tutup dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kalian buat select bintang from tabel yang kalian update. Kemudian tutup dengan titik koma, kalian blok, kemudian kalian running. Nah, di sini tabel pada judul buku sudah terupdate dengan data yang tadi saya buat. Nah, selanjutnya untuk update anggota juga sama seperti sintak update buku yang sudah saya buat tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat
Sintak untuk delete. Sini kalian tinggal ketik delete from nama tabel yang akan kalian delete. Di sini saya milih tabel petugas. Kemudian kalian ketik where. Di sini menggunakan ID petugas. Nah, kalian tinggal copy ID petugas yang sudah kalian buat tadi. Setelah itu, kalian buat select bintang from tabel yang kalian delete. Tutup dengan petik koma, kemudian blok, dan kalian running. Nah, jika dia seperti ini, berarti sintak yang kalian buat sudah benar karena data yang kalian delete pada tabel merupakan data yang sudah di running pada tabel sebelumnya. Nah, maka dari itu ketika running untuk query delete, data pada tabel tersebut akan terjadi error. Nah, jika data yang ingin dihapus tidak bersangkutan dengan tabel lain, maka data tersebut bisa dihapus dan tidak terjadi error.